Dugaan bisnis jasa fotografi yang melibatkan 9 warga negara asing dengan omset mencapai puluhan juta rupiah berhasil diungkap kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Makassar. Para WNA tersebut diduga menjalankan aktivitas komersial yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang mereka miliki. Pengungkapan kasus ini bermula dari patroli siber tim intelijen keimigrasian yang menemukan promosi jasa fotografi melalui media sosial. Penelusuran kemudian mengarah pada kegiatan yang diselenggarakan Orel Studio di The Local Makassar Restoran, Jalan Kijang, Kecamatan Makassar. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 8 WNA asal Republik Rakyat Tiongkok dan 1 WNA asal Malaysia. Mereka diduga terlibat langsung dalam penyelenggaraan sesi foto mulai dari fotografer, penata rias, editor hingga pengawasan kegiatan. Imigrasi mengungkapkan kegiatan tersebut telah berlangsung selama 6 hari sejak 1 hingga 6 Agustus 2026. Layanan dipasarkan melalui akun Instagram Oriel Studio dengan tarif Rp1.388.000 per peserta. Rp1.388.000. Kita juga ini bingung ya. Jadi, saya ingin menambahkan sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Kakadil bahwa operasi ini juga dimulai dari operasi cyber yang dilakukan oleh tim Intel Dakim Kadimsus Makassar dan juga adanya informasi dari masyarakat terkait dengan aktivitas fotografi di Kota Makassar. Jadi kegiatan seperti ini yang dilakukan oleh kawan-kawan dari Kadimsus itu adalah menegakkan hukum. Jadi kita ini adalah bagian dari melindungi kegiatan-kegiatan dari praktik-praktik yang merugikan bagi dunia usaha, khususnya pelaku-pelaku industri kreatif. Ya. Nah, kegiatan ini juga ya adalah bagian dari kita juga mendapatkan informasi dari masyarakat dan kita tindak lanjuti dengan kegiatan untuk patroli cyber lewat media sosial. Seperti itu. Ada berapa WNA yang diamankan? Jadi ini ada 9 warga negara asing, 8 warga negara Cina dan 1 warga negara Malaysia. Dan selanjutnya akan diproses seperti apa untuk ke 9 warga negara asing itu? Nah, ini sementara pendalaman ya dalam kegiatan dari kawan-kawan penyidik keimigrasian. Tentu kalau sudah ada keputusannya kita akan melakukan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi. Ya. Dan terus mungkin bagaimana cerita penangkapannya pertama Pak Kan untuk ya. ke 9 WNA itu? Supaya lebih itu kita kasih kesempatan lah. Pak Kakanim lah. Mungkin ini dari hasil operasi cyber kita buat analisa ada kegiatan yang melibatkan orang asing di salah satu tempat. Kemudian tim Intel Dakim melakukan operasi pendalaman atau penyurupan. Jadi kita itu setelah mendapatkan informasi yang tepat, kita tunjuk satu petugas kita, cewek, untuk melakukan registrasi sebagai klien dan penyamaran. Jadi itu kita lakukan ketika dia pengambilan foto, ternyata di dalam juga sudah banyak klien lainnya dalam rangka pengambilan. Kemudian tim advance kita yang melakukan pemeriksaan, langsung melakukan bukan penggerebekan ya, kita langsung masuk ke wilayah ke area mereka beraktivitas dan ditemukan 8 warga negara Tiongkok dan 2 translator dari warga negara Indonesia. Dan 1 Malaysia. Dan Malaysia itu pengembangan. Setelah pengembangan kita ketahui bahwa mereka di-hire oleh 1 orang warga negara Malaysia. Kemudian kita sudah mendapat data warga negara Malaysia itu, kita lakukan pemasukan subject of interest di sistem manajemen keimigrasian kita. Sehingga pada tadi pagi ketika warga negara Malaysia itu akan berangkat melalui Bandara Udara Hasanuddin, terdeteksi oleh kita sehingga kita jemput di Bandara Hasanuddin. Pada awalnya warga negara Malaysia tersebut tidak mengakui kenal dengan ke-8 warga negara Tiongkok. Setelah kita konfrontir, ternyata mereka akrab. Jadi ada hubungannya. Seperti yang disampaikan Pak Kakanwil tadi bahwa ini akan kita lakukan pendalaman, tentu secepatnya kita lakukan penegakan hukum keimigrasian dalam bentuk deportasi.
Lantas gimana untuk warga negara Indonesia yang terlibat? Warga negara Indonesia terlibat kita mintain keterangan dan kita sudah dapat identitasnya. Dia hanya sebagai translator yang di-hire untuk mendampingin. Ya, untuk mendampingi. Semacam guide begitu. Ya, semacam guide. Ya. Jadi tidak akan ada sanksi untuk WNI? Tidak, karena mereka memang tidak dibayar. Mereka hanya diiming-imingin bisa berwisata ke Makassar sambil mendampingin tamunya dari Tiongkok. Dan visa apa yang digunakan nih Pak? Seperti yang disebutkan tadi bahwa visa yang digunakan 5 warga negara Tiongkok itu menggunakan visa on arrival. Dua menggunakan visa C18 dan satu menggunakan visa bisnis D2. Multiple. Dan Malaysia satu warga negara Malaysia itu menggunakan visa non visa, bebas visa kunjungan singkat karena ASEAN itu merupakan bebas visa kunjungan singkat. Pak, tadi juga sempat disinggung mengenai harga untuk jasa fotonya itu gimana Pak? Harga yang tadi kita... Iya, 1.350.000 untuk login pendaftaran. Pendaftaran saja Pak? Iya. Terus untuk pengambilan foto itu tadi ada Nah, gimana? karena kan pengambilan foto kita hanya mendapat informasi sekilas, kita belum dalamin. Ternyata itu nanti akan berbayar lagi. Kisaran berapa Pak? 1.500.000 per foto. 60 juta ya satu paket. Mungkin ada paket-paket ya, yang itu ya. Ya. Tapi itu perlu pendalaman lagi nanti gitu. Kemudian ini handphone. Dokumen perjalanan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.